Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kakak di channel Meta Melinda. Video kali ini kakak akan membahas materi tentang perbandingan. Apa aja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Kita akan membahas tentang definisi perbandingan, menyederhanakan perbandingan, perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama dan satuan yang berbeda. Nah, sebelumnya kita harus bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan definisi dari perbandingan. Perbandingan adalah membandingkan dua objek atau lebih. Jadi di sini kita harus membandingkan dua objek atau lebih. Boleh lebih ya, boleh lebih dari dua. Nah, bentuk perbandingan itu biasanya dia bentuknya simbolnya seperti ini. A titik 2B atau A slash B atau A per B ya, dimana B tidak sama dengan 0. Maka perbandingan sering juga disebut sebagai rasio ya, atau pecahan. Sama karena membandingkan ya, boleh lanjut. Nah, kalian coba perhatikan gambar yang ada di gambar. Nah, kalian perhatikan di sini terdapat gambar laki-laki dan perempuan ya, dengan style yang berbeda. Kita lihat pertanyaannya. Coba untuk kalian mengerti apa sih itu perbandingan, bagaimana sih membandingkan. Nah, kalian perhatikan dulu seperti ini. Nah, ketika ditanya berapakah jumlah seluruh orang, coba kalian hitung ada berapa. Oh, ternyata jumlah seluruh orangnya itu ada 19. Nah, kita tulis di sini 19. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah berapakah jumlah laki-laki? Nah, kita hitung ada berapa sih jumlah laki-laki? Coba ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ternyata jumlah laki-lakinya ada 9. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah berapakah jumlah perempuan? Nah, kalian boleh menghitung yang ada di gambar berapa jumlah perempuan atau langsung kalian kerjakan. Dari mana? Nih, ketika jumlah seluruh orangnya 19 dan jumlah laki-lakinya 9, maka jumlah perempuan pasti 19 dikurangin 9 yaitu 10. Betul. Nah, lalu pertanyaannya masuk ke pertanyaan perbandingan nih, baru diberikan. Berapakah perbandingan antara laki-laki dan perempuan? Nah, lihat ya, dia bilang nih, perbandingkan berarti membandingkan. Yang dibandingkan siapa? Oh, yang dibandingkan itu laki-laki dan perempuan. Nah, kalian ketika harus membandingkan, kalian perhatikan kata-kata yang awal, yaitu dia bilang antara laki-laki, artinya laki-laki duluan yang kalian sebut, yaitu 9 baru perempuan dibandingkan dengan 10. Nah, ketika kalian membaca 9 dibanding 10, ini kalian bisa menarik kesimpulan. Kesimpulannya apa? Artinya 9 dibanding 10, artinya laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan. Nah, ketika terbalik menjadi 10 banding 9, maka nanti jadi salah. Kalau 10 banding, misalnya berapakah perbandingan antara laki-laki dan perempuan? Ternyata jawaban kalian adalah 10 banding 9. Ini jadi salah. Kenapa? Ketika 10 banding 9 artinya laki-laki lebih banyak, padahal kenyataannya laki-laki lebih sedikit ya. Kita lihat pertanyaan selanjutnya. Berapakah perbandingan antara perempuan dan laki-laki? Nah, lihat. Ini dia bilang seperti tadi, berapakah perbandingan antara perempuan dan laki-laki? Maka kalian sebutkan dulu perempuannya ada berapa. Berarti 10 banding laki-laki, laki-lakinya 9. Nah, maka perbandingan antara perempuan dan laki-laki itu 10 banding 9. Kalian bisa lihat kan? Nah, dari sini juga kalian bisa simpulkan bahwa memang perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Next, ke pertanyaan selanjutnya. Berapakah perbandingan antara jumlah seluruh orang dengan jumlah laki-laki? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berapa sih perbandingan jumlah seluruh orang dengan jumlah laki-laki? Nah, dia bilang gitu, jumlah seluruh orang dengan jumlah laki-laki. Nah, seluruh orangnya ada berapa? Seluruh orang ada 19. Laki-lakinya ada berapa? Laki-laki ada 9. Artinya perbandingannya adalah 19 banding 9, seperti itu ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya.
Berapakah perbandingan antara jumlah seluruh orang dengan jumlah perempuan? Nah, jadi yang ditanyain juga, berapakah perbandingan jumlah seluruh orang dengan jumlah perempuan? Seluruh orangnya ada berapa? Seluruh orang ada 19, lalu perempuannya ada 10, berarti 19 banding 10. Seperti itu ya. Jadi Kak ingatkan kembali bahwa kalau perbandingan yang kalian harus perhatikan adalah pertanyaan yang di depan dan pertanyaan yang di belakang. Apa yang dibandingkan itu yang kalian tulis terlebih dahulu. Seperti itu ya. Lalu kita lihat latihan soalnya. Nah, Kakak punya tabel di sini di mana tentang kesukaan siswa kelas 7 dan kelas 8 terhadap film action dan film drama. Ternyata siswa kelas 7 suka film action sebanyak 75 orang. Siswa kelas 8 suka film action sebanyak 85 orang. Siswa kelas 7 suka film drama sebanyak 105 orang dan siswa kelas 8 suka film drama sebanyak 155 orang. Kita lihat soal selanjutnya. 1. Perbandingan banyaknya siswa kelas 7 yang memilih film drama terhadap siswa kelas 8 yang memilih film drama. Nah, kalian bisa lihat nih, siswa kelas 7 yang memilih film drama terhadap siswa kelas 8 yang memilih film drama. Berarti yang dibandingkan adalah kelas 7 film drama terhadap kelas 8 yang memilih film drama. Nah, kalian lihat, kelas 7 tuh ada berapa yang main film drama? Yang ini nih, 105. Berarti kalian bandingin 105, kalian bandingin dengan 155. Nah, sampai sini boleh. Tapi lebih baiknya kalian kecilkan atau kalian sederhanakan. Nah, caranya bagaimana? Cari angka yang bisa dibagi oleh kedua-duanya nih. Oh, ternyata 105 dan 155 itu bisa dibagi 5 loh. Maka kalian bagi 105 dibagi 5 itu 21 dan 155 dibagi 5 itu 31. Nah, jadi perbandingannya menjadi 21 berbanding 31. Oke. Lanjut pertanyaan yang kedua. Bandingkan banyaknya siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film drama terhadap siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action. Nah, kalian perhatikan, yang diminta adalah kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film drama dan kelas 7 kelas 8 yang memilih film action. Lalu kalian lihat, berarti kelas 7 dan kelas 8 drama dan dibandingkan dengan kelas 7 dan kelas 8 yang memilih action. Nah, kalian perhatikan kelas 7 dan kelas 8 yang drama tuh berarti ini dong gabungan dari kelas 7 dan kelas 8. 105 ditambah dengan 155 dibandingkan dengan kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action. Kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action yaitu 75 dibandingkan, berarti ditambah ya, 75 ditambah sama 85. Nah, lalu kita kerjakan 105 ditambah 155, 260. Lalu kita bandingkan dengan 75 ditambah dengan 85, yaitu 160. Nah, berarti kita bisa coret nih, karena sama-sama bisa dibagi 10. Lalu kita sederhanakan lagi, sama-sama bisa dibagi 2. Yang satu 13, yang satu 8. Berarti perbandingannya 13 dibandingkan dengan 8. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Sekarang kita akan bahas tentang menyederhanakan perbandingan ya. Seperti yang tadi tuh, kita ketika menjawab soal tabel tadi kita harus sederhanakan kan? Maka kita coba lihat, perhatikan beberapa soal tentang menyederhanakan perbandingan. Nah, soal pertama, 30 menit dibandingkan dengan 180 menit. Nah, kalian bisa lihat di sini ada menit dan di sini juga ada menit. Artinya apa? Satuannya sama. Ini yang harus kita perhatikan ketika kita mau menyederhanakan perbandingan. Nah, udah kita sederhanakan aja. Nah, seperti yang tadi nih ada 0 sama 0 boleh kita coret karena sama-sama berarti bisa dibagi 10. Lalu sisa 3 dibanding dengan 18. Nah, ini sama-sama bisa dibagi berapa ya? Oh, sama-sama bisa dibagi 3. Berarti 1 dibanding dengan 6. Seperti itu ya. Lanjut, kita ke nomor 2. 1 jam dibandingkan dengan 150 menit. Nah,
Kita lihat, ini satuannya jam dan ini satuannya menit. Artinya satuan mereka berbeda. Berarti kalian harus menyamakan. Boleh kalian ubah dari jam ke menit atau dari menit ke jam. Itu boleh. Tapi kakak saranin ubah ke yang lebih mudah, yaitu dari jam ke menit, karena tinggal dikali. 1 jam itu kan sama dengan 60 menit, ya kan? Berarti nanti tinggal 60 dibandingkan dengan 150. Nah, ini ada 0 nih, seperti tadi sama-sama bisa dibagi 10, kita coret. Sisa 6 dibanding 15, sama-sama bisa dibagi 3 nih. Berarti 2 dibandingkan dengan 5. 15 bagi 3 itu 5 ya. Lanjut kita soal ke nomor 3. Nah, ini 1 lusin dibandingkan dengan 2 kodi. Sama seperti yang tadi, mereka dua-duanya satuannya berbeda. Nah, lebih gampang kita ubah ke buah. Jadi, 1 lusin itu kan sama dengan 12 buah. Berarti 1 lusin kita ganti jadi 12 ya. Sedangkan 1 kodi itu sama dengan 20 buah. Artinya kalau dia punya 2 kodi, berarti kalau 2 kodi tinggal 2 dikali 20. Artinya 40 buah. Berarti 12 kita bandingin dengan 40. Nah, kita bagi nih. Ketika kalian tidak tahu nih bagi berapa ya, 12 sama banding 40, kalian boleh sedikit demi sedikit. Kalian bagi dulu menjadi 2. Berarti 12 dibagi 2 itu 6. Lalu 40 dibagi 2 itu 20 ya Kak. Nah, ketemu lagi nih 6 sama dibandingkan dengan 20. Karena 6 sama 20 juga sama-sama genap, maka pasti bisa dibagi 2 kan. Maka kita bagi 2 lagi. Berarti 6 dibagi 2-nya 3, 20 dibagi 2-nya 10. Nah, udah sampai sini. Berarti perbandingannya itu 3 banding dengan 10. Lalu, soal nomor 4. 7 kg dibandingin dengan 1400 gram. Nah, kalian lihat ya, ini juga ada soal di mana tidak sama nih kilogram sama gram, ya kan? Maka kita rubah kilogramnya ke gram aja, seperti yang tadi kakak bilang ya. Sebenarnya boleh kalian ubah dari kilogram ke gram atau gram ke kilogram. Oke, tapi kakak lebih gampang dari kilogram ke gram. Maka 7 kilo. Karena 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram, maka kalau 7 kilogram otomatis pasti 7.000 ya. Jadi ini 7.000 kilogram 7.000 gram maaf, dibandingkan dengan 1.400 gram. Lalu kita kecilkan. Nah, ini punya 0 banyak nih, maka 0-nya bisa kita coret. Kita perhatikan, kalau kalian coret ini 1, maka di sini juga 1. Kalian coret ini 1, di sini juga 1 ya. Nah, 70 0-nya kan ada, tapi kan 14 nggak ada. Berarti stop ya. Berarti sisa 70 dibandingkan dengan 14. Nah, kita bagi berapa ya? Oh, mereka berdua bisa dibagi 7 nih. Berarti 70 dibagi 7 itu 10. 14 dibagi 7 itu 2. Nah, berarti bisa kita kecilkan lagi, yaitu dibagi 2. Berarti 10 dibagi 2 itu 5. 2 dibagi 2 itu 1. Berarti perbandingannya 5 banding 1. Lalu selanjutnya nomor 5, jika A dibanding B itu sama dengan 2 banding 3 dan B dibanding C itu sama dengan 7 banding 4, maka ditanyanya A banding C itu berapa? Nah, lihat nih, ini ada 2 perbandingan, kita catat. A dibanding B itu sama dengan 2 banding 3. Sedangkan perbandingan kedua itu B yang dibandingin C sama dengan 7 banding 4. Nah, kan yang ditanya A banding C. Kita nggak bisa bilang langsung 2 banding 4. Salah ya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita lihat dari 2 perbandingan ini mana sih yang sama itu B. Dia sama-sama punya B, benar nggak? Nah, berarti yang satu 3, yang satu 7. Nah, maka kita kali silang. Kita kali aja dengan lawannya. Berarti yang atas kita kali dengan 7. Yang bawah kita kali dengan 3. Seperti ini ya. Dah. Berarti kita kali nih. Berarti 2 dikali 7. 2 dikali 7 14. 3 dikali 7 21. Berarti 14 berbanding dengan 21. Lalu yang bawah 7 dikali 3 21. Terus dibandingkan dengan 4 kali 3 12. Nah, ini. Nah, udah kan? Nah, baru kalian tulis. Berarti bisa kalian gabungkan karena sudah sama A banding B banding C ya. Boleh kalian gabungkan karena B-nya di sini sudah sama nih. Artinya mereka setara. Nah, maka kamu langsung tulis A-nya berapa jadinya? 14. 14 dibandingkan dengan 21
dan dibandingkan dengan 12. Nah, kalian perhatikan yang ditanyain apa? Yang ditanya itu adalah tentukan A banding C. Berarti kalian boleh tulis langsung A banding C. A-nya berapa? 14. C-nya berapa? C-nya 12. Jadi perbandingannya 14 banding 12. Boleh kalian kecilkan ya, sama-sama boleh dibagi 2. Berarti 14 dibagi 2 itu 7 dan 12 dibagi 2 itu 6. Oke, maka perbandingannya jadi 7 dibandingkan dengan 6. Seperti ini ya. Lanjut ke materi selanjutnya. Menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, dengan satuan yang berbeda maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini tabel ini. Nah, ini adalah tabel tentang takaran sereal atau S. Dalam kalorinya, artinya apa? Artinya apa? Setiap 50 gram sereal itu mengandung 150 kalori ya. Jadi setiap 150 gram sereal itu dia mengandung 450 kalori. Nah, kalian perhatikan, berarti serealnya ini berbanding dengan kalori gitu ya. Nah, ini kan satuannya berbeda nih, gak apa-apa, tapi dia dikerjakan ya. Berarti 50 gram ini mengandung 150 kalori gitu. Jadi sebenarnya gini. Jadi setiap 50 gram itu mengandung 150 kalori. Nah, ini kita kecilkan. Nah, ini sama-sama kita bagi 5 nih. Sama-sama kita bagi 50, berarti 1 gram per 3 kalori. Nah, ini nggak boleh dihilangkan gramnya dan nggak boleh dihilangkan kalorinya. Karena apa? Karena kita pakai satuan yang berbeda. Kalau dihilangkan, nanti kita menganggapnya mereka satuannya sama. Nah, ketika kita tidak hilangkan, maka kita bacanya begini. Artinya apa? Setiap 1 gram sereal itu mengandung 3 kalori. Itu dia cara bacanya ya. Jadi setiap 1 gram sereal mengandung 3 kalori dan semuanya pasti sama. Coba kita lihat, setiap 150 gram mengandung 450 kalori. Nah, kita kecilkan, sama-sama bisa dibagi 150 kan, menjadi 1 gram per 3 kalori. Nah, ini semua sama nih ya. Jadi seperti itu. Kita lihat soal yang seperti ini biasanya untuk apa ya. Nah, kita lihat pertanyaan pertama. Jika Vina memakan 75 gram sereal, berapakah kalori yang didapatkan Vina? Nah, kita lihat ya. Sereal berbanding kalori. Oke. Sereal berbanding kalori kan tadi kita lihat 1 gram berbanding dengan 3 kalori. Nah, kalau Vina memakan 75 gram, berapa kalorinya Vina? Gini kan? Ini yang ditanya, berapa sih? Nah, berarti kalau 75 untuk 1, ya enggak? 75-nya per 1 kan? Nah, karena ini berbanding dengan 3 kalori, maka dikali 3. 75 dikali 3 berapa ya? 75 kali 3, 15, 1, 22, 225 kalori. Ya, berarti ternyata jika Vina memakan 75 gram sereal, maka kalori yang akan didapatkan Vina itu adalah 225. Lalu kita lihat pertanyaan nomor 2. Nah, Rafiq memakan sereal yang mengandung 1200 kalori. Berapa gram sereal yang Rafiq makan? Nah, sama nih seperti tadi. Sereal berbanding dengan kalori. Nah, kan 1 gram akan berbanding dengan 3 kalori. Nah, jika Rafiq memakan 1200 kalori, maka berapa sih gramnya yang dia makan serealnya? Nah, berarti kalian lihat 1200 ini kan untuk 3 kalori. Berarti kita cari dulu 1 kalorinya berapa. Otomatis kita bagi 3. Kalau udah ketemu 1 kalorinya berapa, baru kita kalikan dengan 1. Ternyata ada berapa gram? Kita kalikan dengan 1 gram ya. Nah, berarti ada berapa? 1200 dibagi 3, 400 gram. Oke, artinya si Rafiq memakan 400 gram sereal. Seperti ini ya, semoga kalian paham. Kita lanjut selanjutnya. Nah, kita coba lihat latihan soal. Nah, jantung tikus berdetak sebanyak 840 kali dalam 2 menit. Jantung marmut berdetak sebanyak 1200 kali dalam 4 menit. Dan jantung kelinci berdetak 1025 kali dalam waktu 5 menit. Yang ditanya, hewan manakah yang berdetak lebih banyak dari 1 jam, dalam 1 jam gitu ya. Nah, lihat. Ini sama nih seperti tabel yang tadi, yang sereal gitu ya.
Nah, artinya apa di sini? Ya kan? Artinya si tikus itu berdetak 840 kali dalam waktu 2 menit ya kan. Nah, kalian perhatikan di sini semua pakai menit nih. 2 menit, 4 menit, 5 menit. Maka kalian cukup membuat mereka menjadi 1 menit. Nah, kenapa? Karena di sini satuannya berbeda. Karena di sini ininya berbeda nih rentangnya. Yang satu waktunya 2 menit, yang satu waktunya 4 menit, nah yang satu waktunya 5 menit. Maka kalian tidak bisa menyimpulkan mana yang berdetak lebih banyak. Maka kalian bisa ubah ke dalam bentuk 1 menitnya. Berarti kalian tinggal bagi 840 kalian bagi 2 menit menjadi 420 dalam waktu 1 menit. Nah, yang bawahnya marmut berarti 1200 kalian bagi 4 berarti 300 dalam waktu 1 menit. Lalu yang bawahnya 1025 kamu bagi 5. Nah, 1025 dibagi 5 berapa ya? 1025 kalian bagi 5 itu 205. Jadi 205 per 1 menit. Nah, ini kan harus dirubah dalam jam nih. Tapi ketika ini satuannya sama semua menit, kalian tidak perlu ubah ke dalam jam. Kalian tetap akan bisa ngitung. Karena apa? Ketika kalian ubah kan semuanya tetap juga diubah. Sama-sama dikali 60, sama-sama dikali 60, sama-sama dikali 60. Otomatis tetap sama nih satuannya. Otomatis tetap sama nih mana yang lebih banyak. Kalian cukup lihat ini. Berarti yang lebih banyak itu adalah tikus. Yang berdetak lebih banyak itu tikus. Jadi jawabannya tikus. Seperti itu ya. Semoga paham. Kita lihat soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya sebentar. Kakak hapus dulu. Nah, soal selanjutnya itu adalah seorang guru SMP swasta di Jakarta mendapatkan gaji sebesar 36 juta dalam waktu berapa? 180 hari. Oke. Nah, jika tahun depan sekolah ingin menambahkan harinya menjadi 310 hari, ya, sekolah mau nambah ini menjadi 310 hari. Berapa sih gaji yang diperoleh guru tersebut? Nah, kalian coba pikirkan. Ketika seorang mendapat gaji dalam 36 juta dalam waktu 180 hari, maka ketika guru tersebut ingin menambahkan menjadi 310 hari, berarti dia bekerja lebih lama dong. Nah, logikanya ketika harinya bertambah, maka uang yang dia dapat juga akan bertambah. Betul tidak? Betul. Nah, maka kalian harus mencari dalam waktu satu harinya berapa. Berarti 36 juta kalian bagi dulu jadi 180, betul kan? Ya, kalian hitung dulu. Jadi dia satu hari dapat berapa? Nah, kita coret nih ya. Ini bisa kita coret. Ini 18 sama 36 nih bisa kita bagi. Sama-sama bisa dibagi 18. Ini 2, ini 1 gitu ya. Berarti 2. Sisa nol berapa nih? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Sisa nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata dia digaji 200.000 per hari. Berarti kalau sekolah mau membuat dia bekerja dalam waktu 310 hari, berarti tinggal dikali 310 nih. Berapa ya? Berarti kalian tinggal kali 2 kali 31. Berapa? 62. Tinggal tambahin nolnya, ini 5, ini 1. Berarti nolnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya ada berapa? Ada 62 juta uangnya. Berarti dia akan digaji sebanyak 62 juta. Seperti itu ya. Semoga kalian bisa mengerti. Nah, terima kasih yang sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan semoga kalian tetap semangat belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.